Yang pasti saya melihat potensi yang sangat besar bahwa kalau PDIP pada akhirnya tetap bersikeras untuk mengusung Ibu Puan Maharani, mencoba membangun kekuasaan dinasti, maka saya melihat aura yang negatif untuk Partai PDI Perjuangan. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saya barusan melihat sebuah link berita di Suara.com ya. Pak Bambang Pacul memperingatkan seluruh kader Partai PDI Perjuangan agar tidak menyatakan dukungan terhadap Bapak Ganjar Pranowo. Hal ini kemudian diindikasikan sebagai kode keras bahwa Bapak Ganjar Pranowo tidak akan mendapat tiket capres dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini menarik menurut saya ya, menarik untuk dibahas. Lepas dari itu, menurut saya Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan sosok yang bijaksana. Hal itu menurut saya terlihat dari ketika beliau bersikap untuk mengusung Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Di mana seorang Megawati Soekarno Putri mampu mengesampingkan segala kepentingan politik dan kemudian melihat dan mengusung sosok yang benar-benar diinginkan dan dicintai oleh masyarakat luas, yakni sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Bagaimanapun pandangan kita tentang Partai PDI Perjuangan, saya meyakini bahwa Partai PDI Perjuangan hari ini baru berada di posisi partai yang berkuasa, belum menduduki posisi partai yang dicintai oleh rakyat. Nah, sehingga saya berkesimpulan bahwa pemilu 2024 yang akan datang ini merupakan ajang pertaruhan, ajang pembuktian bagi Partai PDI Perjuangan. Apakah Partai PDI Perjuangan akan mengulang kembali kisah yang pernah dilakukan, yaitu mengusung sosok Insinyur Haji Joko Widodo yang kala itu menjadi sorotan di masyarakat, yang diinginkan dan dicintai oleh rakyat Indonesia? Ataukah PDIP kemudian memutuskan untuk membangun kekuasaan dinasti, kekuasaan rah atau keturunan? Nah, kalau pada akhirnya PDIP memutuskan untuk mengusung Ibu Puan Maharani, menurut saya ini merupakan satu wujud nyata daripada upaya membangun kekuasaan dinasti. Nggak apa-apa menurut saya kalau PDIP benar-benar percaya diri untuk melakukan hal itu. Yang pasti saya melihat potensi yang sangat besar bahwa kalau PDIP pada akhirnya tetap bersikeras untuk mengusung Ibu Puan Maharani, mencoba membangun kekuasaan dinasti, maka saya melihat aura yang negatif untuk Partai PDI Perjuangan di 2024 yang akan datang. Saya yakin bahwa banyak rakyat Indonesia akan meninggalkan Partai PDI Perjuangan. Nah, sehingga pemilu 2024 ini akan menjadi ajang pembuktian apakah PDIP mampu hadir dan membuktikan diri tetap menjadi partainya wong cilik, ataukah PDIP kemudian merasa sudah menjadi partai yang berkuasa lantas mencoba membangun kekuasaan dinasti. Nah, terkait seorang Bambang Pacul, Pak Bambang Pacul, konon ya, saya dengar informasi Pak Bambang Pacul ini juga punya kepentingan. Jadi Pak Bambang Pacul ini kepengen agar nanti anaknya itu bisa menduduki posisi
Ketua DPR RI. Ya, kalau nggak salah info ya, kalau nggak salah info. Intinya saya mendengar kabar angin seperti itu, bahwa Pak Bambang Pacul ini kepengen agar anaknya menduduki posisi Ketua DPR RI. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi beliau agar mati-matian mendorong Ibu Puan Maharani untuk maju sebagai capres di 2024 yang akan datang. Nah, saya melihat bahwa Pak Bambang Pacul ini tidak bijaksana, ya, mementingkan ambisi pribadi tanpa memikirkan apa sekiranya dampak negatif yang bisa terjadi atas partai PDI Perjuangan. Beliau sepertinya tidak mempedulikan potensi nasib buruk yang bisa dialami oleh partai PDIP kemudian. Nah, tetapi kembali lagi, saya secara pribadi, Kristianto Yen Oni rakyat jelata, berharap agar Ibu Megawati Soekarno Putri tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang ibu yang bijaksana bagi rakyat Indonesia, yang mampu mengedepankan dan mengunggulkan apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Nah, seperti 2014 dan 2019, rakyat Indonesia begitu mengharapkan Insinyur Haji Joko Widodo, dan harapan rakyat itu dipenuhi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, untuk saat ini, menurut saya tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian besar rakyat Indonesia hari ini menginginkan Bapak Ganjar Pranowo yang kemudian menjadi penerus Insinyur Haji Joko Widodo. Saya beberapa kali beropini, saya katakan Ganjar Pranowo adalah Jokowi. Memang kalau kita melihat dari pribadi, dari orangnya, dari sosoknya, memang beda. Ganjar Pranowo tetaplah Ganjar Pranowo dan Jokowi tetaplah Jokowi. Yang saya maksudkan di sini adalah jiwa NKRI-nya, kepeduliannya terhadap bangsa dan rakyat. Benar-benar merasa terpanggil untuk membangun bangsa ini dan rakyatnya menuju Indonesia yang maju, jaya dan perkasa. Nah, inilah yang menurut saya letak kesamaan antara Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga saya saat ini sudah memutuskan untuk membangun sebuah wadah perjuangan moral. Saya sebut Bravo Ganjar ini adalah wadah perjuangan moral. Dan saya sudah memutuskan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dengan waktu, tenaga, pikiran, energi saya, sama seperti halnya saya mendukung Insinyur Haji Joko Widodo di 2014-2019 tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Begitu juga saya akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres di 2024 yang akan datang. Menurut saya berbicara tentang arah dukungan politik adalah hak prerogatif masing-masing individu. Oke, itu hak mutlak kita. Tidak ada seorang pun yang boleh mengintervensi keputusan pribadi kita siapa yang akan kita dukung untuk maju sebagai capres 2024. Tetapi menurut saya, di atas dari semua kepentingan arah dukungan politik praktis kita wajib mengunggulkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keutuhan NKRI menurut saya haruslah menjadi hal yang kita utamakan bagaimanapun juga arah pandangan politik pribadi kita masing-masing. Saya kira seperti itu. Dan saudara-saudara, kalau kita benar-benar peduli dengan bangsa ini, kalau kita benar-benar mengharapkan, mendambakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga dan lestari, maka sosok yang mesti kita dukung adalah Bapak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena sosok inilah yang benar-benar tegas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Bravo Ganjar. Rakyat Indonesia,
masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.